Hai, hari ini hari Minggu tanggal 27 November 2022. Pengen ngomong kasar. Tahu-tahu udah akhir tahun lagi aja. Gua kira setelah gua resign dari perusahaan terakhir kemarin, gua akan cepet dapetin kerja lagi yang seenggaknya part time lah ya, kayak kan gue sambil kuliah juga. Ternyata tidak semudah itu dan justru malah bikin gue bingung sekarang karena ya nggak tahu harus ngapain. Itu pertama, perkuliahan minggu lalu aman, seperti biasa sih, masih lancar-lancar, masih biasa-biasa aja, tugas biasa bisa dikerjain. Untuk pekerjaan sambil gua nyari-nyari, sambil sambil gua ya terus berusaha untuk tenang gitu, berusaha untuk punya pikiran yang dingin mengenai langkah gue ke depan akan seperti apa. Gue sambil nge-grab dan ya minggu lalu gue berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin, tapi hasilnya tuh tetep gitu, kayak kenapa hasilnya masih ya ada, cuman masih di bawah ekspektasi gue gitu. Karena kemarin tuh gue full dari Senin sampai Jumat, tapi ada 2 hari sih tetap, hari Selasa sama hari Jumatnya justru sepi gitu. Dan ya cuaca juga tidak mendukung ya, hari Jumatnya ada hujan juga. Tapi ya udah nggak apa-apa, semoga di minggu depan ya adalah untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan yang gua punya gitu. Terus pacar aman, kemarin malam mingguan kita nonton Netflix. Ya emang kita belum bisa ketemu, tapi komunikasi masih baik, komunikasi. Terus kita rencana pengen ketemu tapi belum, cuman kayaknya kita bakal ketemu di tanggal 10 Desember mungkin. Tapi bisa sih harusnya, karena itu hari libur juga, hari Sabtu. Aman sih sejauh ini semuanya, cuman ya masih tetap sih kayak hati gue kadang-kadang muncul khawatir, muncul rasa takut juga, apakah ke depan akan seperti apa gitu kan. Terus mau kayak gimana ke depannya, dan masih seputar itu sih pikiran gue, kayak harus apa ya gitu. Kalaupun bukan harus kerja, harus usaha apa yang gue tuh berkomitmen di situ dan planning gitu, kayak membuat sebuah rencana gitu, sampai akhirnya gue bisa memetik sebuah rasa syukur dari apa yang udah gue komitmenkan, seperti itu. Masih bingung. Dan selama ini gue belum pernah cerita tentang keadaan keluarga gue di video yang buat gue nanti ceritakan kalau misalnya umur gue ya mungkin sampai, dan ada yang bisa gue ceritain gitu. Jadi untuk saat ini tuh kesel banget. Gue punya saudara tuh satu, kakak gue, cuman dari dulu tuh dia menurut gue tidak bertindak sebagai kakak gitu. Kayak waktu gue masih sekolah, waktu dia udah mulai kerja, dan kerja pun
rasanya dia hanya sebentar. Setelah itu sisanya dia hanya diem di rumah, main handphone, diem di kamar. Ya seperti itu terus gitu, kayak gak ngelakuin apa-apa yang gue lihat ya selama gue sekolah sampai akhirnya dia menikah. Dan gue happy, kenapa? Karena gue rasa akhirnya ada yang tanggung jawab juga, dan mereka punya kehidupan masing-masing. Ternyata tidak seperti yang gue pikirkan, ternyata malah menambah beban, bukan gue tapi orang tua gue gitu. Kayak ya gue kasihan sama si mama yang akhirnya harus terus-terusan harus nolongin anaknya gitu, yang padahal udah punya tanggung jawab tapi malah enggak. Dan terakhir baru-baru ini kayak ya suaminya kerja, dan kakak gua tuh nggak ngelakuin apa-apa dalam artian di sini dia hanya sebagai ibu rumah tangga yang tok ya udah gitu, nggak ngelakuin apa-apa lagi. Padahal ya dia mungkin menurut gue bisa melakukan sesuatu, kayak anaknya mungkin sekolah dari pagi sampai siang, ya dia dari pagi sampai siang dia ngapain gitu yang setidaknya menghasilkan lah, atau enggak sehat untuk dirinya sendiri juga. Karena yang gue tahu ya nggak ngapa-ngapain gitu, cuman scrolling handphone, ngeliat TikTok, dan mungkin masih main game ya, tapi gue nggak tahu juga karena udah misah rumah. Dan di situ gue kesel, kayak tadi pun gue kepancing gitu, mereka ya si mama lagi video call sama kakak gue gitu, cerita bahwa gue kepancing kayak ya lu nggak malu apa minta mulu sama si mama, atau kayak nggak malu apa kayak lo tuh udah punya keluarga sendiri lo gitu. Kayak ya udah gitu, terus gue dimintain tolong kan, ya gue bukan nggak mau nolong atau apa, karena satu sisi gue pun punya kebutuhan, dan satu sisi kenapa apa ya orang tuanya tuh kedua-duanya nggak mikir gitu, kayak nyari solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah gitu, malah nyari solusi yang tidak menyelesaikan masalah menurut gue, dan malah membawa orang lain ke dalam hidup mereka yang seharusnya tanggung jawab mereka gitu. Ya mama gue bilang kayak ya udah lepasin, kamu tuh harus memaafkan, harus mengasihi, bagaimanapun dia saudara kamu satu-satunya, sama siapa lagi nanti kamu. Ya gue setuju akan hal itu, dan gue pun ingin memaafkan, ingin mengasihi dia, karena gue pun gak membenci dia, hanya gue kesel gitu. Gue pun saat ini bingung harus apa, harus ngapain, tapi setidaknya gue mikir bagaimana caranya untuk gue gak nyusahin si mama dan gak minta-minta sama si mama gitu. Makanya gue ngelakuin apapun yang gue mampu, yang gue bisa dilakukan saat ini gue lakukan, walaupun mungkin dipandang rendah, dipandang apaan sih, udah lu kemarin kerja segala macem udah enak gede gaji apa malah kayak begini lagi. Ya nggak ada yang mau, gue pun nggak mau seperti ini. Tujuan awal gue keluar dari perusahaan sebelumnya pun bukan untuk seperti ini, tapi kalau keadaannya jadi seperti ini ya udah gue coba terima dulu, sambil terus gue yakini bahwa ini nggak akan selamanya seperti ini. Nah maksud gue tuh gue ingin mereka tuh berpikir gitu, kayak kedua-duanya sih menurut gue belum mikir gitu, kayak mau sampai kapan gue ngomong sama si mama mau sampai kapan, cuman dia bilang ya udah gitu. Dan ya udah itu aja paling yang mau gue ceritain. Semoga ke depan mereka bisa dewasa, bisa tanggung jawab, bisa mikir. Ketika gue bisa ceritain cerita ini mungkin sama keluarga gue nanti, ya keluarga kakak gue udah benar gitu, udah normal lah.
Jangan, gue nggak nuntut untuk diberi, nggak nuntut untuk ditolong. Gue cuman pengen mereka hidup normal, menolong diri mereka sendiri dulu deh. Paling itu dulu. Semoga minggu depan dan hari-hari berikutnya ya gue harus terus bersyukur apapun yang terjadi. Apalagi ya, minggu depan udah bulan terakhir di 2022, di tahun yang gue gak nyangka akan seperti ini. Tuhan, capek gue, sumpah. Nangis pun rasanya gak ada guna, cuman ya lega gitu. Ya, semoga ada jawaban atas setiap harapan, doa.